Halo, Sobat Mentas, apa kabar? Welcome back di episode ke-29. Tamu kita kali ini adalah dari komunitas Skies Indonesia. Oke, kelihatan nggak siapa tuh? Kelihatan ya? Oh iya, suara saya bisa kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga teman-teman dalam kondisi sehat jiwa dan raganya. Kalau sehat raganya aja jiwanya enggak, wah gitu, wah doang. Oke. Seperti biasa, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya tayangin dulu pertanyaan dari, bentar ya, saya klik dulu nih. Pertanyaan dari Bu Sari Nirmalasari di Bandung. Halo Pak, saya kira Bapak di Bandung hari ini. Wah, minggu lalu weekend, ternyata hanya taping video. Oh iya, itu acara Jabar Explore ya. Saya mau ketemu dan foto bareng sama Bapak, tapi gak apa-apa, saya nanya aja di sini. Pak, bagaimana kita para tenan di sini bisa menarik para pembeli? Oh iya, kalau menarik pembeli itu kuncinya cuma satu. Pembelinya tahu bahwa Teh Sari itu ada di sana. Gimana caranya mereka tahu bahwa Teh Sari itu ada di sana? Caranya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Kepada siapa? Minimal ke yang di handphone kita dulu. Yang di handphone kita. Kenapa? Karena kita udah simpen mereka di kontak kita kan, betul ya? Nah, jadi itu dulu. Baru kemudian, tapi saya selalu memberikan saran bahwa perlu personalize. Personalize itu apa? Sebut nama. Nggak boleh cuma Bapak Ibu. Sebut nama. Kang Agus, Teh Ninin, kayak gitu ya. Kenapa? Karena jadi percakapan kalau kita sebut nama. Sedangkan kalau kita tidak sebut nama, jadi spam alias nyepam. Oke, kira-kira gitu. Jadi pertama mereka, hello Iva, how are you? Pertama mereka harus tahu dulu. Mereka nggak akan datang kalau nggak tahu kan. Atau mereka nggak akan tertarik kalau sama sekali nggak punya informasi. Nah jadi selalu informasi itu yang kita mulai sebar-sebarkan. Kemana? Ya ke semua kontak yang ada di handphone ini. Di handphone masing-masing ya. Dan sebut nama itu dulu. Kalau mereka udah tahu dan kemudian terjadi percakapan, baru kita bilang, ada waktu luang nggak weekend ini atau hari ini? Support aku dong, support usaha saya dong, gitu, dan seterusnya. Ya kalau orang dekat ya, kalau orang yang nggak terlalu dekat ya bilang, oh iya mumpung lagi ada event ini, ada beberapa bundling produk atau ada diskon, ada promo dan seterusnya. Jadi yang penting kita ada conversation. Nah biasanya kalau kita kirim cuman flyer doang, terus kita broadcast aja, nggak pakai nama, itu ya paling dilirik aja kali ya. Habis itu
nggak ada action. Sementara kalau kita ngobrol sama mereka itu ada CTA-nya. CTA itu apa? Call to action. Call to action. Very important, sangat penting. Kalau kita ngobrol sama orang terus ya kiri kanan atau sekedar informatif aja, terus ujungnya nggak ada kita mengundang atau mengajak atau minta doain atau minta support, nah itu namanya CTA, call to action. Mudah-mudahan membantu Teh Sari. Oke, kita move ke tamu kita. Kita lihat dulu nih poster. Siapa tuh? Siapakah gerangan? Namanya Bu Asih, panggilannya Asih. Bikin atau Instagramnya iLemon. Terakhir, wow, udah hampir 2 tahun lalu. Hampir 2 tahun lalu. Coba nanti kita tanya sama dia. Ingat nggak kira-kira? Ini dari Skies Indonesia, terus ada di Jakarta. Nah, teman-teman yang ini nih, Mentas ini artinya pernah muncul di ngobrol saya, dan sebelum kemunculan di Mentas itu 3 periode berturut-turut omsetnya naik terus. Nah, nanti kita pengen tanya ya, kita pengen dia sharing apa yang dilakukannya berbeda. Oke? Sepertinya ini udah ada nih. Sepertinya iLemon. Sudah. Ada Roy. How are you, Roy? Assalamualaikum, Prof. Alhamdulillah, suaranya kecil ya. Ya, gimana kabarnya, Prof? Keren banget nih. Ya, suaranya kecil ya, Prof. Sebentar, Prof. Kayaknya agak ini ya. Ya, suara kita jelas nggak, Prof? Di sana, Prof? Bagus ya. Alhamdulillah. Ini agak ini ya, kecil ya tadi, Prof ya. Suaranya. Coba pakai. Nggak usah pakai handsfree, coba bisa nggak? Sebentar, Prof. Coba kita nggak usah pakai handsfree. Iva, suaraku emang kecil ya? Jadi kecil atau kecil? Oke. Jelas. Bisa. Suaranya pelan. Oke, jelas ya. Mana suaranya? Kencang. Lumayan, Prof. Agak apa tadi lumayan deh. Masih kecil. Ingat sama kita berdua. Cek. Nah, ini Prof. Jelas, Prof. Bagus sekarang? Nah, sekarang bagus. Suara sekarang bagus. Oh, aku tahu nih kenapa. Sekarang gimana? Cek. Lebih jelas, Prof. Oke. Agak bagus. Jadi ternyata tertutup sepertinya mic-nya. Geser dikit. Oke. Geser. Waduh, makasih banget nih. Iva, suaraku masih kecil nggak, Iva? Aku nanya dulu ya yang lain. Oke. Nah, ingat nggak nih terakhir kali muncul di Ngobras kapan? Ayo. Januari 2021 ya, Prof ya, kita.
Masih ingat dong, Prof? Masih ingat. Prof Indra ingat nggak sama kita berdua? Saking banyaknya yang ngobras dan mentas. 21 Januari 2021, betul nggak? Betul, 21 Betul. Januari 21 kita ngobras Prof Indra. Terus setelah Iya. Januari, kemudian bulan Maretnya kita langsung mempraktekkan saran dari Prof Indra. Dan sampai sekarang alhamdulillah sedikit mengalami Masih berproses, Prof. Alhamdulillah prosesnya positif, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Tapi Ya. sebelum kita masuk ke detail itu, nah teman-teman kan mungkin nggak semuanya ingat. Jadi Ya. ingetin teman-teman usahanya apa, terus dan seterusnya lah. Gitu kira-kira gitu. Oke. Singkat aja, singkat. Silakan. halo Prof Indra dan yang lainnya, terima kasih Prof Indra atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, founder dari iLemon. Dan saya Ivan, owner dari iLemon. Kami berdua dari iLemon, Asi dan Ivan Lemon. iLemon. Jadi itu dulu, Prof, biar orang tahu ya, maksudnya iLemon itu asalnya dari mana sih ya? Sebenarnya dari inisial kita berdua sebenarnya, Prof. Aduh, romantis banget. Jadi saya lulusan sarjana bimbingan konseling, Prof. Sebelumnya saya pernah bekerja juga sebagai guru, terus bekerja di e-commerce, telekomunikasi sampai 2018. Kemudian 2019 memulai usaha. Gitu. Kalau saya kebetulan lulus di salah satu universitas di Jakarta, Prof. Saya juga pernah bekerja di beberapa company telekomunikasi dan sampai sekarang juga saya masih bekerja, Prof. Gitu. Jadi memang untuk bisnis ini kita kemarin gotong royong, Prof. Jadi secara strategi saya yang handle, kemudian secara administrasi itu istri saya yang handle gitu, Prof. Gitu sih. Jadi kita bagi-bagi tugas. Teamwork. Teamwork, betul, Prof. Jadi ide usaha iLemon itu sebelumnya berawal dari kesukaan kita berdua nih untuk konsumsi lemon. Jadi pada April 2019 memulai usaha iLemon seperti itu. Terus waktu pandemi sebelumnya kami juga pernah ngobras juga nih, kalau yang lain ingat 21 Januari 2021 dengan Prof Indra. Terus dengan kendala sebelumnya atas saran Indra kami menjalaninya nih dengan konsep yang baru seperti itu. Bulan Maret 2021. Jadi ingat banget tuh Januari kita ngobras, bulan Maretnya kita praktekin seperti itu. Jadi memasarkan iLemon sesuai dengan segmentasinya seperti saran Prof Indra, ke resto, ke kafe, ke tempat kuliner, pokoknya ke tempat olahraga, pokoknya terutama yang pastinya punya showcase seperti itu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kami sudah melakukan ekspansi kebanyakan ke toko, kita sudah ada 1.500 toko yang sudah bekerja sama iLemon seperti itu. Dan saat ini juga sudah ada 9 karyawan, Prof. Alhamdulillah sudah ada 9 karyawan. Dari 4 kurir, 2 sales, 1 admin, masih 1 sama 2 tim produk. Seperti itu. Ya. Jadi harapannya sebenarnya kita sih pengennya setiap bulan itu ada penambahan untuk SDM gitu, Prof. Supaya iLemon ini sebenarnya ada manfaat gitu ya, Prof ya, buat peluang pekerjaan untuk orang lain gitu, Prof. Gitu. Jadi ide bisnisnya seperti itu. Keren. Makanya kita butuh ini nih, Prof, butuh saran dan motivasi nih dari Prof Indra. Mungkin nanti ada beberapa yang memang mau kita tanyain gitu, Prof. Ya. Memang tujuannya hari ini kalau di Mentas, tadinya sih kan nggak ada ya Mentas, cuman kita pikir-pikir waktu ngobras itu kan waktunya terbatas karena lebih sering bagi dua, udah itu terus ada promosinya dan seterusnya. Tapi kalau Mentas ini memang diperuntukkan khusus buat diskusi, tanya jawab, dan lihat apa yang bisa dilakukan lebih besar. Tetapi saya kasih syarat, orang yang muncul di Mentas ini adalah yang pernah di ngobras saya, udah itu terus
3 bulan terakhir atau 3 periode terakhir omsetnya naik terus. Dan kalau iLemon ada di sini artinya omsetnya naik terus secara 3 bulan terakhir. Oke, congratulations. Wuhui. Ya, terima kasih Prof. Ya. Jadi saya berkat Prof Indra gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Nah, jadi yang pertama sebelum kita diskusi, boleh nggak berbagi cerita tentang, tadi kan udah dijelasin sedikit gitu ya, didetilin apa yang dilakukan berbeda sehingga omset 3 bulan terakhir itu terus bisa berkembang. Apakah emang mulainya dari Maret 2021 terus sudah naik, atau ada sesuatu yang dilakukan berbeda di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu sehingga 3 bulannya itu terus berkembang. Ya. Ini buat teman-teman sharing aja ke teman-teman gimana caranya. Ya, jadi sebenarnya ya, sambil makan ya. Oh ya, siap. Ya. Makan es krim. Ya, silakan Prof. Jadi sebenarnya gini Prof, memang sejak kita waktu itu sempat ngobras Prof ya, memang kita sudah jalankan ide dari Prof Indra waktu itu. Cuman memang pada waktu itu kita terkendala karena SDM Prof. Jadi SDM kita waktu itu cuma ada 2 orang dan itu saya ikut juga dengan kurir waktu itu gitu. Nah, tapi kita lihat progresnya sampai dengan Lebaran kemarin Prof. Kita lihat progresnya belum terlalu signifikan. Nah, setelah Lebaran itu kita baru mulai ya, kita ada rekrut beberapa SDM lagi, kita rekrut ada beberapa karyawan lagi gitu kan. Nah, di situ baru kita bagi Prof supaya mereka lebih fokus. Gitu kan. Jadi kurir dengan sales itu mereka punya job desk masing-masing gitu kan. Karena kalau kurir dengan sales itu mereka handle pekerjaan yang sama pekerjaan yang mungkin mereka itu menjadi lambat pergerakannya gitu kan. Ya, itu akhirnya kita review waktu itu. Akhirnya kita pisah. Jadi sekarang sales ada sendiri, kurir ada sendiri, supaya mereka lebih fokus gitu. Dan mereka harus saling berkolaborasi gitu. Kemudian kita tetap jalankan Prof yang namanya branding image ya. Branding image itu kita itu kalau di toko-toko Prof kalau lihat di belakang kita itu ada poster ya, tulisan iLemon. Itu setiap itu biasanya kita taruh tuh Prof poster atau stiker kecil di showcase-nya mereka. Supaya apa? Supaya banyak orang yang familiar. Supaya orang sering lihat iLemon ini apa sih? Karena iLemon itu ada manfaatnya di situ Prof. Jadi kita kasih tools itu untuk kurir dan sales gitu. Dan kalau bisa memang itu diwajibkan gitu. Kalau diperbolehkan ya oleh pihak resto atau pihak kafe gitu ya, atau mitra kita gitu Prof. Kemudian secara secara penetrasi juga karena kita lebih fokus Prof ya, kita cari sales tuh yang handal memang. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu dengan sales yang handal, dalam arti ya sales yang sekarang ini beliau itu kita kasih target 1 hari itu harus minimal 15 toko yang harus bisa bermitra dengan kita, dan itu berjalan dengan baik gitu. Jadi harapannya memang karena sales ini terus berjalan, setiap bulan itu kita harus ada penambahan kurir Prof. Karena apa? Secara order atau surat jalan itu nantinya kan akan overload tuh. Nggak mungkin kurirnya ini aja gitu. Makanya target kita juga ke depannya setiap bulan itu minimal 1 atau 2 kurir kita harus ada penambahan. Seperti itu sih Prof. Itu yang kita jalankan. Yang penting branding image, dan yang penting kualitas juga Prof kita harus jaga. Karena kita pengennya orang yang sekali beli minuman kita itu harus repeat order. Gimana caranya? Yaitu tadi dari segi rasa, kualitas, itu yang kita jaga gitu Prof. Itu sih. Oke, ini ada Coach Ida Nur, Chin. Iya. Waalaikumsalam, selamat malam, salam sehat, sukses, bahagia selalu. Chin, gimana kalau perkembangan bisnis itu saya selalu mengatakan tidak lepas dari andil pendampingan. Ya, betul.
Ya, jadi bukan cuma hanya sekedar pengetahuan mengenai pengelolaan usaha, tetapi pendampingan juga menjadi sangat penting ya, sangat dia memegang kunci sebenarnya pendampingan itu. Dan pendampingan di sini pasti salah satunya dari Chin. Nah, nanti Chin siap-siap ya, saya bilang begini supaya Chin siap-siap, nanti saya undang live juga biar muncul Chinnya. Kalau nggak saya bilang siap-siap, nanti bilangnya aduh belum pakai jilbab, aduh belum pakai itu, kayak gitu-gitu ya. Jadi oke Chin, nanti kalau udah siap kasih tahu ya. Nah, jadi hmm, untuk sedikit merangkum aja, jadi kurir dan sales itu harus dibedakan karena tadinya ini ya, sales kadang-kadang nyatu sama kurir ya. Ya, betul, betul, Prof. Jadi secara job desk dia harus cari toko baru dan dia harus melakukan penagihan ke toko-toko yang existing itu kan. Kemudian harus melakukan apa namanya pengantaran barang gitu ya, Prof ya. Ke toko-toko yang memang sudah order kita gitu. Jadi akhirnya fokus mereka itu terpecah, Prof. Jadi secara pergerakan ya akhirnya agak lambat menurut kita gitu. Makanya kemarin kita review dan sekarang kita sudah targetkan tuh berapa toko gitu kan. Kemudian kurir ini berapa visit. Karena kalau kita bisa targetkan itu harusnya mereka bisa lebih fokus. Gitu sih. Oke, ini metodenya kadang-kadang suka disebut sebagai canvassing juga bukan? Ya, betul. Kalau untuk sales itu ya canvassing pastinya gitu. Karena beliau harus apa ya door to door ke resto atau ke toko atau ke tempat fitness gitu biasanya, Prof. Ke tempat olahraga gitu ya. Gitu. Oke, dan dia kompensasinya berdasarkan prestasi bukan? Sebenarnya kalau di kita itu ada beberapa ini, Prof. Ada beberapa apa namanya ya varian lah. Jadi gini, ada uang harian gitu, Prof. Di kita itu uang harian, ada uang mingguan, kemudian ada uang gapok ya, gaji pokok, kemudian ada insentif juga, Prof. Kenapa kita bikin terpisah supaya untuk hari itu mereka kalau bisa mereka itu semangat gitu, Prof. Jadi setiap jalan itu kita kasih uang bensin ke mereka gitu. Kemudian uang mingguan itu kenapa harus ada uang mingguan? Syarat uang mingguan itu supaya mereka dalam 1 minggu itu full masuk gitu. Jadi kalau bisa ya kalau mereka libur 1 hari ya uang minggunya kita nggak bisa keluar gitu. Kemudian ada insentif itu tentunya saat mereka sudah mencapai target ada tambahan insentif dan kalau untuk gaji pokok ya tetap kita bayarkan gitu, Prof. Jadi memang apa namanya ya sebenarnya untuk gross pro apa namanya salary itu memang kita breakdown, Prof, dari harian, mingguan sampai dengan bulanan gitu. Harapannya sih supaya mereka tuh tetap fokus setiap harinya, Prof, gitu. Kadang-kadang kalau karyawan kita kasih langsung di akhir bulan kita nggak pernah tahu nanti di tengah bulannya mereka akan ngapain, kita nggak pernah tahu gitu, Prof. Makanya kita tetap review itu kita nggak lama-lama sih, Prof. Mungkin per 2 hari atau per 3 hari kita lihat pergerakannya mereka. Kalau memang pergerakannya agak sedikit belok ya kita lurus. Paling di situ memang kita yang harus kita jaga gitu, Prof. Oke, ini keren banget nih. Nah, sebelum kita terakhir dari saya, kalau yang sekarang kira-kira salesnya udah sesuai dengan kapasitas produksi atau masih lebih besar kapasitas produksi? Sebenarnya kalau untuk kapasitas produksi kita karena sekarang 2 orang secara apa ya secara kuantiti sebenarnya mereka itu 1 hari itu masih bisa produksi 1.000 botol, Prof. Sedangkan kita belum mencapai, Prof. Kita belum mencapai ke sana itu arahnya. Nah, Masya Allah. Berapa ribu? Berapa ribu? 1.000 per hari, 1.000 botol Oh, per hari. 1.000 per hari. Iya, gitu. Sekarang per hari jualannya Estimasi 700 paling banyak 800. 800 paling, Prof. 7 sampai 800 kita masih di angka itu. Jadi belum sampai. oke. Berarti tim salesnya harus lebih giat lagi atau ditambah resourcesnya ya?
Iya, betul, betul, betul. Oke, mantap banget nih. Ini kayaknya jadi kalau misalnya sebentar ya, saya hitung dulu ya. Hitung bentar ya. Saya mau hitung omset hariannya nih. Omset hariannya. Oke. Eh, nah, kalau pakai standar sebelum sebelum tahun berapa ya? Setahun lalu lah ya. Itu sebenarnya kategorinya udah bukan mikro lagi, udah kecil Oke, oke. ya. Dan itu masih sering saya pakai kok standar itu. Dan artinya harian salesnya udah 1 juta ke atas. Itu udah Per sales ya. kecil ya sales. Ya, Eh, jadi revenue lah gitu ya, omset. ya. Nah, kalau sekarang itu dengan definisi yang baru yang pemerintah itu ya saya hanya pegang salesnya aja atau omsetnya karena dari segi modal, dari segi aset gitu itu juga dilihat. Tapi kalau Ya. saya pukul rata aja dari omset. Dan sekarang mereka pemerintah menaikkan dari yang tadinya 1 jutaan kira-kira ya omset per hari, batasan antara mikro dan kecil sekarang jadi tiba-tiba jadi 7 juta, 7 kali lipat. Oke, oke. Ya, jadi sebenarnya ada plus minusnya. Saya kira-kira ngerti pemerintah tuh mau ngapain. Karena kalau misalnya diangkat garis antara mikro dan kecil itu diangkat, penyaluran bantuan-bantuan terhadap mikro itu bisa lebih luas. Ya kan, Ya. yang tadinya 1 juta jadi 7 juta gitu kan, jadi lebih banyak lagi mikro yang bisa diberikan stimulus-stimulus gitu atau bantuan-bantuan. Nah, tapi menurut saya kalau dari sisi kitanya, pelaku usahanya, saya sih lebih pengen megang yang 1 juta karena itu satu lebih mudah diingat, kedua kita me, sebutannya gini, mengambil mini victory. Mini victory itu apa? Capaian-capaian atau kemenangan-kemenangan kecil-kecil gitu. Ya, jadi kita rayakan kemenangan atau kemajuan kecil-kecil. Nah, salah satunya ini memang tujuannya Mentas itu adalah kita juga merefleksi ke belakang, udah itu terus kita mensyukuri apa yang kita udah capai, udah itu terus kita melihat ini sebagai satu satu capaian gitu ya kita bisa terusin atau satu milestone lah atau apa ya, sebutannya milestone tuh satu tonggak lagi terlewati. Keren. Oke, itu diskusi singkat dan sharing buat teman-teman juga. Dan pengen tahu nih, Chin udah bisa hadir belum? Chin, kalau udah bisa hadir request ya Chin. Ini ada Putra Imura. Sukses selalu iLemon katanya. Amin. Amin, Chin amin. Oke, iLemon. Asi Ivan Lemon gitu ya. Ya, itu lebih simpelnya gitu, Prof. Kalau dipanjangin gitu kayaknya kurang seru ya. Makanya bilangnya I gitu ya. Biasanya disebutnya kan my lemon. Kalau ini I lemon, mirip-mirip lah. Maksudnya sama. Oke, nah sekarang kita masuk ke segmen atau sesi di mana kita berdiskusi sampai nggak ada lagi yang ditanya atau saya nggak tahu lagi jawabnya apa karena nggak tahu jawabannya, terus nanti saya bilang gini, Chin aja yang jawab ya, pertanyaannya susah saya nggak tahu.
Gitu. Silakan. Gini Prof Indra. Jadi kan Elemon ini kan apa namanya bisnis yang titip jual. Bisa kalau menurut Prof Indra bisnis titip jual itu bisa berkembang nggak sih? Karena saat ini yang kami jalan dengan pembelian ini masih sedikit Prof. Jadi banyak yang sistem titip jual seperti itu. Jadi menurut Prof Oke. gimana? Iya. Kadang kurang pede Prof. Ini benar bisnis yang menjanjikan nggak sih ke depannya? Karena banyak juga orang-orang yang masih meremehkan seperti itu. Oke. Ini adalah dari Devi Afrianti. Sukses terus iLemon. Oke. Nah, sebelum saya jawab, saya harus tanya dulu. Kalau sekarang catatan keuangannya udah bagus belum? Udah rapi belum? Sudah lebih baik sedikit. Jadi secara cash flow, Prof sebenarnya gini, kita juga kadang heran Prof ya. Herannya gini, untuk apa namanya omset naik Prof 3 bulan terakhir ya. Malah sebenarnya dari Juni itu kita naik terus sampai sekarang gitu. Cuman memang karena kemarin ada kendala bahan naik ya kayak lemon. Karena kan gini Prof, kita air lemon ini kan kita nggak pakai bahan baku kayak apa namanya serbuk itu Gula. apa namanya. Jadi kita pakai yang asli dari Benar-benar kita pakai buah lemon asli, Prof, gitu. Jadi untuk buah lemon itu terkadang memang di akhir tahun itu yang dari sebelum-sebelumnya juga kadang memang ada kenaikan. Nah, kemarin itu omset kita naik tapi secara pos pengeluaran kita juga naik, Prof, gitu. Jadi dibilang balance sih ya kurang balance sebenarnya gitu. Karena harapannya gimana caranya kita bisa menekan biaya produksi gitu kan. Tapi secara omset kita tetap naik gitu kan. Nah, itu yang memang jadi PR kita, Prof. Gitu. Secara cash flow itu di 3 bulan terakhir itu omsetnya naik, pengeluarannya juga naik gitu, Prof. Jadi sama aja, Prof. Nah itu gimana, Prof? Untuk apa namanya mengantisipasi atau mengatasinya gitu, Prof. Jika seperti itu. Oke. Nah, ini aku jawab dulu yang pertama tadi ya, yang sama Mbak Asi ditanyain. Nah, yang titip jual gitu, terutama kalau kita cari persamaannya ya, teh botol itu masih sampai detik ini masih titip jual. Ya. Ya. Iya sih. Betul. Ya. Dia bisa besar nggak? Bisa besar. Cuman kuncinya adanya di intensitas modal. Iya. Karena dia ada ini ya, Prof ya, invest Oke. apa showcase gitu ya biasanya, Prof ya. Modal. Oke, Ya, pada biasanya sini. gitu ya. Nah, tapi di balik pertanyaannya, oke, kalau emang modal atau capital punya siapa? Ya. Pertanyaannya gitu kan, kita balik. Harusnya apakah iLemon yang punya capital atau bukan? Jawabannya sih sederhana, nggak perlu. Karena ada dua cara kan. Bertumbuh itu ada dua cara. Satu, dengan cash flow sendiri atau disebutnya organik. Atau dua, tumbuhnya dengan investasi tambahan. Ya, atau modal tambahan. Modal tambahan itu kan macam-macam. Bisa menggunakan institusi keuangan dan seterusnya. Jadi dia yang mengelola cash flow-nya dia. Ya, jadi bisa jadi mitra kita secara di dalam perusahaan, bisa jadi mitra di luar perusahaan, tapi dia mengelola cash flow kita. Ya, jadi kalau misalnya kita udah cukup volume bertransaksi kita di satu, katakanlah saya karena lebih familiar pakai BSI ya, lebih kenal dengan BSI, Bank Syariah Indonesia, itu mereka punya yang disebut sebagai satu orang yang
yang ngurusin kita aja gitu. Jadi bukan banyak-banyak. Nah, itu dia punya beberapa produk yang ditawarkan supaya dia yang mengelola cash flow kita. Jadi dilihat cash flow kita, terus kalau kurang dia bilang, oh ya ambil aja untuk beli barang atau bahan-bahan buat produksi dan seterusnya. Terus dia nggak akan khawatir karena kita punya tagihan di luar kan? Ya. Ya, tagihan di luar. Jadi dia juga diajak. Nah, BSI ini pihak ketiga. Tetapi bisa juga kita mengundang orang ke dalam yang tentunya kita sambung hatinya ya. Hatinya sambung. Yang satu tujuan juga, yang melihat ini sebagai peluang untuk memberikan lapangan kerja kepada banyak orang gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau orangnya ketemu seperti ini, artinya apa? Bisa jalan bareng dan investasi tambahannya itu bisa dikelola in-house. Dan itu pilihan antara dua, tetapi bisa juga dua-duanya. Walaupun ada investasi baru masuk, tetap kita bisa punya third party atau pihak ketiga. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya tadi, titip jual atau konsinyasi itu bisa besar banget. Sampai nanti punya produksi atau punya pabrik sendiri gitu kira-kira lah ya. Nah, jadi kalau usaha gede itu sebenarnya bukan melulu karena produknya bagus, tapi pengelolaannya, khususnya pengelolaan finansial atau keuangan, itu yang megang itu orang yang ahli banget gitu ya. Sehingga dia bisa terus ningkatin. Nah, orang keuangan ini juga harus dibarengin dengan orang yang melihat, dan ini bisa satu orang aja ya, orang yang melihat tadi yang tadi disebutin oleh Bang Ivan. HPP naik, omset naik, HPP juga naik gitu ya kira-kira. Mungkin HPP-nya nggak naik, tapi biaya-biaya lainnya naik yang berulang. Nah, ini dia bisa ngelihat ke dalam, terus bisa ngelihat keluar juga. Dan ini memang challenge atau tantangan untuk kita pengelolaan usaha biar bisa bertumbuh terus gitu ya. Kan kalau kita lihat harga pokok penjualan. Nah, jadi bukan harga pokok produksi ya. Udah pernah ada angkanya nggak? Udah pernah dihitung belum? Berapa persen dari harga jual? Persentasenya enggak 8. Sebenarnya lumayan ya. Sebenarnya. Tapi itu kan masih ada resiko barang retur yang memang kita hitung di situ gitu. Jadi ada beberapa harga yang berbeda-beda, Prof. Jadi kita kadang-kadang memberikan promosi, ada harga yang 6.000, nyebut harga. Ada yang ngasih harga kita jual 6.000, 7.000, 8.000 sampai 10.000. Jadi tergantung kuantiti dan biasanya banyak. Prof, kita kasih harga murah itu kalau mereka beli cash dengan kuantiti banyak ya, minimal 50 sampai 100 botol biasanya. Itu kita atur seperti itu memang. Itu ada beberapa yang memang sudah repeat order, cuman belum terlalu banyak, Prof, orang-orang yang begitu gitu. Ya, yang dominan itu yang masih titip jual yang tadi kita bilang, Prof. Oke. Nah, ya kenapa saya tanya HPP? Karena marginnya tuh harus sehat untuk bisa bertumbuh. Ya kalau margin makanan dan minuman itu harusnya bisa mendekati 50 bahkan lebih gitu ya persen. Iya, itu kadang mempengaruhi, Prof, bahan baku kayak gitu. Apalagi harga lemon kadang-kadang bisa naik 100%.
kayak mempengaruhi harga apa namanya itu, makanya kita masih cari bagaimana cara biar simpan sari lemonnya. Jadi saat sari lemon di akhir tahun ini kita masih bisa menggunakan yang lama Kita punya seperti stok itu. gitu ya. Itu yang masih kita cari solusinya. Kalau buah lemon segar itu berapa lama bisa disimpan di mesin pendingin? Kalau buah Kalau lemon, sari lemonnya ya. kalau buah lemonnya Kalau buah itu, lemon itu cuma 2 hari. kalau buah lemonnya maksimal seminggu. Lebih dari itu udah rusak. Palingan sari lemonnya. Kalau mau sari, berarti kita nanti harus membeli lagi. Berarti Jadi memang itu tadi storage-nya itu yang kita memang lagi apa ya, jadi kendala juga kita gitu untuk penyimpanan sari lemon itu gitu ya. Storage sama tempat juga, Prof. Kalau kita taruh apa namanya pendingin gitu ya tambahan ya. Sekarang itu tempat kita itu dari penuh sama botol ya, sama madu gitu, Prof. Jadi memang terbatas sih tempatnya. Udah gitu kita apa namanya tempat itu di ruang depan itu kita buat kurir sama sales gitu. Jadi kita nggak bisa ganggu gugat memang gitu. Kita produksi itu di ruang belakang memang gitu. Gitu sih, Prof. Kalau dari segi perizinan udah sampai mana ya? sekarang kemarin baru lagi proses sama BPOM, kita masih ajuin. Ternyata BPOM itu lebih rumit banget. Jadinya belum sampai terrealisasi untuk BPOM. Kalau halal sih udah, Prof. Halal Halal. udah. Ya, udah. Oke. Tapi Cin, Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru masuk rumah, Prof. Tadi lagi masih di jalan. Keren banget. Aduh, keren banget. kali Kasidah sibuk. Baru masuk rumah. Aku tadi udah deg-degan. Kirain nggak bisa ngikutin lagi. Kemarin nggak bisa ngikutin. Iya nih, Coach Ida nih. Kalau absen nanti saya saya tagih deh. Hebat nih. Lemon, keren. Tambah sukses ya. Ingat nggak pertemuan pertama kali dengan Lemon di mana? Aku masih ingat Kasidah pertama kali itu ikut seminar 2019 ketemu sama Coach Ida di Kecamatan Kramajati gitu. 2019. Belum punya perizinan apapun, masih ya, mulai banget Coach Ida. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah ya sedikit-dikit perizinan juga udah mulai ada Coach Ida. Bagus banget ya. Dari kemasan botolnya yang awal yang pertama kali. Perjalanannya luar biasa. Dari yang sekarang udah mulai bertumbuh. Sampai waktu itu pernah diundang untuk itu punya apa warung makan yang waktu zaman pandemi kan? Dari itu usaha tambahan, tapi ternyata yang mana tuh? Yang kita ingin buka di Condet. Oh, bukan. 1 bulan. 1 bulan ya. Kuliner ya. Iya, ya. Keren banget. Gimana Prof? Kabarnya sehat Prof? Alhamdulillah, keren. Semoga sinyalnya lancar ya. Kalau ikutin Menta sama Ngobras deg-degan langsung lempar. Berapa kali ikut tiba-tiba kelempar lagi. Nggak bisa masuk lagi. Iya. Ini sinyalnya. Ini lumayan dah sinyalnya sekarang. Sinyalnya lancar dari tadi. Saya di jalanan masih bisa ikutin. Biasanya udah lempar, udah bilang Mbak Winnie, wah Mbak Winnie aku di jalan. Gitu. Ternyata nggak putus gitu. Keren. Biasanya putus, lempar dan tak kembali lagi. Nggak bisa masuk lagi. Iya, ini alhamdulillah sedang bersahabat. Rezeki luar biasa. Rezeki bersama Prof Indra, pendampingannya luar biasa banget. Omsetnya semakin meningkat.
usahanya semakin maju, mentasnya Iya, bisa langsung oleh Prof. Indra Uno. iya kan, amin, amin. Kan namanya UMKM. Apa? UMKM singkatan apa? Usaha 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 maju, usaha maju. maju, keren, keren dan mantap. Usaha maju, keren dan boleh, mantap. boleh. Hmm. Usaha maju, keren, mantap. Atau Hmm. usaha maju kelas miliaran. Uhuy. Keren. Amin. Amin. Jadi, Dimulai dari juta, ratusan juta. iya kalau di jumlah-jumlah nih, bentar lagi bisa tembus biar amin. Jadi kita masih agak ini apa namanya? Tadi kan ngebahas modal ya. Kita memang masih pakai organik banget modalnya. Ya, jadi Berkembang. sebenarnya kayak gini, Prof, ada beberapa ya seperti apa rekan kerja gitu ya, atau ada juga saudara gitu, Prof. Ya gitu. Cuman kalau saya pribadi gini, Prof, saya belum siap intervensi ya gitu, Prof. Karena saya pengen belajar untuk mengelola ini gitu ya semaksimal mungkin gitu ya. Ya harapannya sih dengan kita kelola itu bisa maju. Saya khawatir kalau terlalu banyak orang yang punya kepentingan di sini, khawatirnya nanti ada intervensi-intervensi dari mereka yang akhirnya kita punya kebijakan nanti mereka nggak setuju atau mereka nanti keberatan gitu kan. Nah itu yang memang jadi pertanyaan kita, Prof, gitu. Jadi ya kita dari bawah aja lah, ya, dari kecil kita memang modal sendiri ya aja semaksimal kita aja gitu, Prof. Itu sih. Iya, iya tadi lagi ngobrolin itu, Cin. Jadi apakah bisnis model Titip jual. ya konsinyasi ini bisa tumbuh terus nggak? Tadi jawaban saya tumbuh. Kita lihat contoh-contohnya yang lain gitu, tapi memang nggak bisa dielakkan bahwa itu namanya capital intensive atau syarat dengan modal rupiah. Betul. Ya, mulai dari produksinya, terus mungkin satu saat jadi pabrik kelas menengah gitu ya. Nah, itu bisa sampai ke sana, begitu udah sampai ke level pabrik kan dia punya produksi itu bisa bukan cuma 1.000 tapi puluh ribu gitu. Nah, dengan kapasitas produksi 10.000 itu berarti makin lama kita harus istilahnya ngebiayain dari awal sampai akhir kita semua sendiri, habis itu nanti baru dibayar. Nah, sampai dibayar itu kan ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang berbulan-bulan. Nah, selama berbulan-bulan itu cash flow kita gimana? Cash flow kita ya kita harus masukkan dalam hitungan bahwa memang itu turun terus nanti naik, turun terus nanti naik. Itu cash flow-nya memang seperti itu bentuknya. Tapi kalau misalnya tadi ada pihak ketiga yang menyediakan likuiditas ya, atau rupiah, dan tadi kan Bang Ivan bilangnya khawatir ya ada campur tangan. Iya, itu sebenarnya nggak usah dikhawatirin karena pasti ada campur tangan gitu ya. Pasti ada campur tangan, namanya juga shareholder ya. Shareholder itu dia punya keahlian masing-masing. Jadi, tapi yang paling penting ya, yang paling penting bahwa harus ketemu formulanya di mana bagi-baginya itu nanti satu saat ya, kalau kita mikir satu saat, bagi-baginya itu bukan berdasarkan rupiah yang declare sebagai modal. Kenapa? Karena modal itu bukan cuma rupiah, tapi ide, terus inovasi awal, terus resiko-resiko di awal.
dan waktu yang banyak dipakai di awal untuk membangun ini itu harus dihitung sebagai bagian dari modal. Jadi bukan harus ada orang baru gitu ya, kayak contoh aja ya, contoh Tokopedia gitu, foundernya mungkin sekarang udah punyanya udah tinggal 10% di bawah atau di bawah 10%. Kenapa? Karena semuanya dihitung dari rupiah yang dibawa oleh orang yang datang belakangan. Nah, jadi kita harus memperlakukan diri kita sebagai the first, ya, yang pertama dan yang terpenting atau terutama investor. Ya, jadi diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus tanamkan bahwa diri kita adalah yang pertama dan terutama investornya. Jadi bukan saya pengen investor terus investor lain terus seperti lebih tinggi atau dia lulukan karena dia bawa uang lebih banyak, enggak. Nah, kalau bisnis model yang tadi Bang Ivan bilang, kita mau tumbuh dari cash flow kita, bisa, ya, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Tapi memang lebih landai gitu ya, lebih landai. Mungkin. Ya, lebih landai. Kalau tadi ada investasi baru, dia naiknya lebih cepat gitu ya ke atas. Tapi kalau misalnya organik, dia lebih landai gitu, sampai satu saat kita bisa datengin investasi baru dari diri kita sendiri gitu ya. Misalnya dari contoh ya, ada hibah, ada warisan gitu. Itu ya itu kan duit dingin tuh ya. Duit dingin, udah itu terus kita lengkapi kapasitas produksinya dan distribusinya sekaligus. Karena tanpa distribusi yang bagus, nggak ada gunanya itu kapasitas produksi yang bagus. Ya, jadi itu kalau mau tumbuh. Nah, harus dikembalikan kepada diri Mbak Asi sama Bang Ivan, maunya tumbuhnya memang landai, ya, atau mau lebih cepat atau mau eksponensial. Nah, kalau yang tumbuh eksponensial itu yang kita sebut sebagai startup yang sekarang tuh, yang berbasis teknologi, mereka tumbuhnya eksponensial memang, dan belum tentu ada untungnya gitu, belum tentu. Tapi secara nilai usahanya itu memang besar, tetapi apakah dia ada untung belum tentu. Jadi sampai satu saat dia mungkin akan ubah atau adjust itu apa? Adjust tuh sesuaikan bisnis modelnya supaya ada untung. Misalnya contoh. Pernah ingat ada taksi online namanya Uber? Ya. Ya. Di Indonesia dia kan dibeli ya sama Grab. Tapi di negara asalnya di Amerika itu selama lebih dari 7-8 tahun itu dia kalau sebutannya sih bakar uang ya. Tapi istilahnya itu mensubsidi harga dia. Terus-terusan dia subsidi supaya orang punya kebiasaan pakai taksi online. Nah, akhirnya shareholder-nya mengeluh itu, atau investornya mengeluh, ini kapan kita lihat uang kita balik nih gitu ya. Nah, akhirnya mereka mulai 2 tahun belakangan ini mengubah caranya, yaitu dengan meniadakan subsidinya. Ya, begitu subsidinya tiada, harganya lebih mahal dan ada penurunan dari jumlah konsumen yang menggunakan jasanya dia. Nah, seperti ini itu sah-sah aja. Ya, sah-sah aja, buat iLemon juga sah-sah aja. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah mau kemana tujuannya dan cara mencapai tujuannya seperti apa. Itu harus terjawab dan apa ya, yakin terhadap itu. Yakin terhadap itu supaya
nggak mudah digoda Ya. atau nggak mudah tergoda. Karena nanti bisa jadi iLemon itu misalnya nih ya, sosro ngelihat iLemon, wah keren banget nih, beli aja deh gitu ya, kasih puluhan miliar gitu, kita udah agak-agak goyang gitu, gimana nih Ya, ya. Prof. Nah, nah yang kayak gitu-gitu harus dibicarakan, dipikirkan dari sekarang, mungkin nggak usah terlalu detail, direncanakan maunya seperti apa. Dan tadi, nah ini Cin ini bisa jawab nih, Cin, omset naik tapi ongkosnya juga naik. Nah itu gimana tuh Cin? Gimana tuh? Itu pertanyaannya Bang Ivan tuh. Ongkos naik tapi terus marginnya yang Turun. penting ya, kalau persentasenya dijaga itu nggak ada masalah. Tapi begitu persentasenya nggak dijaga, marginnya itu ya, Ya. antara jualan dan ongkos, nah itu yang jadi repot, jadi plus-plus gitu. Silakan Jin, silakan. Nah, gimana tuh? Omsetnya naik, tapi selanjutnya? Barangnya juga naik. Pengeluaran Cin. juga tinggi juga, Coach. Jadi memang iya, udah jadi omsetnya naik, tapi karena memang bahan bakunya nih Memang otomatis juga pengeluaran juga naik seperti itu. Kemarin juga sempat ada kendala, kita dapat SDM kurir itu nggak baik, jadi otomatis kan juga menghambat nih pemasukan kita kayak gitu. Ya ada oknum lah ya. Oknum ya. Tapi nggak semua. berarti beruntung dong ya, omsetnya masih naik walaupun pengeluaran naik, dibandingin pengeluarannya sekarang masih banyak yang mengeluh dibanding teman-teman yang lain loh. Mengeluh semuanya naik tapi daya belinya turun, akhirnya omsetnya turun semua. Ayo pilih mana? Ada Lebih milih omset naik, pengeluaran turun, Memilih itu sih sebetulnya. margin naik. Maunya, iya semuanya pasti begitu ya, kalau kita usaha pastinya kita ingin omset kita setinggi-tingginya ya kan. Nah pengeluaran itu kita tekan seminimal mungkin, apa yang bisa kita kurangi pasti akan kita kurangi, kita amati lagi nih apa-apa nih yang masih kita bisa minimalis ya. Nah itu tadi kan ada salah satunya tadi dari SDM ya kan. Nah dari SDM-nya itu mungkin, nah dari situ kita bisa juga tuh, itu juga berpengaruh kan kepada tingkat pengeluarannya kita ya kan. Tuh itu juga bisa jadi satu-satu lah kita harus observasi juga itu penyebabnya gitu. Tapi dari semuanya itu iLemon berarti keren juga sih saya dengernya, omsetnya tuh bisa naik. Dan juga saya kaget waktu tadi bikin laporan keuangan kan, masih ada tuh yang waktu ikut ngobras tuh laporannya itu ningkatnya banyak banget loh. Perubahannya dahsyat banget sebulannya. Makanya saya bilang, wih Mbak Hansi keren banget ya ini kok sampai di saat banyak para pengusaha yang lain turun bahkan tutup ya, akhirnya pada nggak ngelanjutin usaha lagi. Kok ini usahanya dari yang ikut ngobras itu aku lihat kan masih ada data-datanya kan, saya lihat ini kok luar biasa banget gitu, luar biasa bener peningkatannya. Sementara iLemon itu sendiri waktu itu udah sempet hopeless kan, waktu akhirnya buka warung makan, mengundang saya, ayo untuk pembukaan warung makan itu, saya belum sempat datang, tiba-tiba udah tutup lagi. Loh, iya udah tutup coach loh, saya aja belum sempat datang tapi udah tutup. Tapi ternyata bisnis minuman ini ya yang masih tetap bertahan. Jadi kembali lagi, ternyata dari semuanya bisnis kuliner, makanan, dan minuman, nggak semuanya bisa maju ya. Salah satunya akhirnya yang mengutamakan kesehatan. Ada poin plusnya tuh di sini iLemon. Ada unsur kesehatannya. Semakin sekarang ini orang terkena batuk pilek dilarang beli obat yang yang obat cair nih anak-anak nih. Sementara nih kayak di rumah saya sendiri, anak-anak kena batuk pilek akhirnya berusaha untuk mengkonsumsi kan, salah satunya ya iLemon seperti itu yang langsung jadi karena menghindari obat-obatan. Jadi dengan adanya kondisi ini malah semakin meningkat, benar sih. Jadi omsetnya malah semakin meningkat dengan situasi sekarang ini. Kalau kita update
kesehatan kan saat ini itu pasti dicari deh, banyak banget yang cari. Nanti bisa dimasukin lagi tuh kondisi obat-obatan banyak yang, apalagi anak kecil yang dilarang minum sirup, sirup batuk pilek. Ini lagi musim pancaroba, hampir semuanya anak-anak itu udah kena batuk pilek, akhirnya larinya ke lemon. Iya. Itu loh salah satunya. Nah, jadi kalau saya sih untuk yang omsetnya ini meningkat, pasti akan lebih banyak, lebih meningkat lagi. Bikin artikel-artikel yang dari Tribun, apa tuh yang mengenai kesehatan itu dimasukin lagi tuh, Mbak Asi. Banyak banget soalnya di sekolah juga kemarin di guru-guru juga aktif gitu mengajar anak-anak untuk hidup sehat. Itu salah satu aja adalah meningkatkan vitamin C dengan minum lemon. Maka saya bilang, wah ini Mbak Asi lagi tuh masuk tuh poinnya. Dengan kondisinya sekarang ramai loh di luaran yang meninggal secara mendadak, tiba-tiba ginjalnya rusak kayak gitu itu kan, anak-anak itu ramai banget gitu. Jadi orang tua saat ini tidak berani untuk minum obat-obatan gitu. Yang cair ya, terutama yang cair. Itu tuh salah satu bisa meningkatkan omset tuh artikelnya tuh. Makanya sekarang Prof Indra, jadi kan sebenarnya kita kan targetnya kan ke restoran, karena memang pas kemarin kasus obat cair, kita coba masuk ke toko obat. Walaupun nggak semua toko obat nerima, tapi alhamdulillah dari toko obat pun itu juga ada peningkatan. Jadi ada apa? Ada kita ambil itu. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong-ngomong, Ini kayak rezeki banget, makanya waduh, ini jadi di satu sisi ada orang yang banyak ya, orang terkena banyak musibah ya dengan banyak kejadian meninggal mendadak tiba-tiba ginjal akut gini, dan sekarang disarankan untuk kembali lagi ke minuman herbal, vitamin C diperbanyak, konsumsi vitamin C herbal, balik lagi masih lagi yang mendapatkan profit banyak di situ. Tapi ini Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi ini Cin, Prof Indra, kemarin aku udah sempat masalah itu di SDM, kayak kurir dan sales. Jadi sebelumnya itu kita cari karyawan itu melalui LX dan FB. Ternyata itu kualitasnya kualitasnya kurang baik lah, kita mendapatkan oknum baik. Jadi bagaimana sih caranya membangun SDM yang baik, terus dari seleksi karyawan yang baik? Karena memang sebelumnya punya kendala seperti itu, ada karyawan yang oknum yang kurang baik. Karena dulu kita gini, Prof, Coach, dulu kita memang nggak punya standar ya, nggak punya standar karyawan harus begini. Yang penting karena niat kita tuh pengen jadi manfaat gitu ya. Yang penting mereka butuh kerja, ya udah kerja aja sama kita. Jadi awalnya sih begitu. Jadi kita nggak punya standar itu. Jadi mungkin pertanyaan lebih ke standar SDM yang baik itu seperti apa sih, Prof? Gitu. Apakah memang harus berpengalaman? Karena berpengalaman juga terkadang secara kepribadian mereka juga ya kadang-kadang bisa ngakalin juga gitu, Prof. Gitu, Coach. Jadi itu yang jadi kendala kita gitu. Oke. Ini pertanyaannya keren. Ini kalau di kuliah ini saya bahasnya 1 semester. tapi ini kita coba Singkat ya. kita coba diskusiin sedikit. Ngomong-ngomong nih udah lebih dari 60 menit. jadi memang teman-teman yang lain juga mungkin harus istirahat ya. Tapi kita 5-10 menit lagi saya bahas, ada beberapa tadi sekalian saya rangkum juga. Jadi pertama, jawab bisnis model konsinyasi masih oke ya. Tetapi tadi dari misalnya dari 100% kita omsetnya, nanti salesnya itu dibedain, insentifnya dibedain antara yang pembelian tunai sama yang tadi yang titip jual ya. Jadi harus dibedakan dan di persentasenya harus dibesarin yang beli tunai, dan itu menurut saya susah
Ya naiknya bisa cuman makin lama makin besar 1%, 1%, 1% gitu, tetapi dia terus kalau bisa nanti imbang lah ya, imbang. Kalau bisa 30-70 aja tuh udah bagus di awal ya. Kalau bisa 30-70 atau 20-80 tuh udah 20-nya yang tunai, 80-nya yang titip jual. Nah, nanti kinerja cash flow-nya kalau yang titip jualnya makin lama makin kecil persentasenya, itu makin bagus cash flow-nya. Ya, jadi usaha penjualannya harus atau insentifnya harus dibedakan antara yang tunai dan yang non tunai. Dan kalau mungkin waktu itu saya pernah sharing ya, kalau si minuman ini sebenarnya marginnya lebih besar dari kuliner, makanan ya, kuliner. Minuman juga kuliner juga ya, mamin gitu ya, makanan minuman. Tetapi biasanya kalau orang itu lebih ngitung kalau beli makanan. Tapi begitu beli minuman, dia nggak terlalu ngitung asal makanan dan minumannya satu waktu gitu ya. Satu waktu berdekatan. Jadi kalau makanannya naik sedikit, itu mereka komentar. Tapi kalau misalnya minumannya naik sedikit, itu nggak terlalu komentar kalau mereka udah beli makanannya. Dan secara hitung-hitungan, karena saya juga dulu pernah punya warung gitu ya, minuman itu 2-3 kali lipat marginnya ketimbang makanan. Jadi harusnya marginnya cukup sehat dan income-nya harus fokus tadi kan ke kesehatan, terus ke yang berhubungan dengan kesehatan semuanya ya, mulai dari fitness, mulai dari rumah sakit, terus mulai dari apotek atau yang lainnya, itu kita gedor terus istilahnya ya, door to door-nya kita gedor terus. Dan berikutnya kalau rekrutmen itu adalah salah satu skill yang terpenting di dalam membentuk yang kita sebut sebagai teamwork yang bagus. Ya. Nah, recruiting itu mirip-mirip kayak cari jodoh gitu. Waktu itu gimana tuh? Mbak Asi sama Bang Ivan gimana? Merekrut satu sama lain. Nggak sengaja. Harus ya ngeklik. Ya, jadi Klik, kualitas kita di dalam melakukan proses rekrutmen itu sama dengan ta'aruf gitu ya, kira-kira gitu. Jadi harus tajam. Nah kalau misalnya kita nggak punya, nanti tanya Coach Shin itu punya temen yang latar belakangnya psikologi, dan psikologi itu mereka punya parameternya. Ya, parameter apa aja yang dilihat untuk merekrut orang. Kalau kita belum punya parameter itu, biasanya saya lebih mementingkan cara rekrutmen melalui magang. Ya, melalui magang. Jadi saya nggak sebut jadi karyawan, tapi saya buka kesempatan untuk magang. Misalnya 10 orang gitu atau 5 orang. Nanti dari 5 orang itu kita lihat ya, yang magang ini berapa yang kerjanya lebih baik. Nah, yang lebih baik diterusin magangnya. Yang enggak kurang baik atau kurang rajin gitu ya, itu ya namanya juga magang kan, magang ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Ya memang habis aja. Dan kerjasama dengan SMK misalnya ya, SMK, SMA untuk mereka. Dan menurut saya pengalaman atau tidak pengalaman itu, apalagi di industri seperti ini, itu di awal-awal bedanya nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi kita proses rekrutmen itu boleh melalui magang, jadi nggak langsung jadi karyawan gitu. Dan kalau udah dari situ kita kan bisa melatih mereka makin lama makin banyak, makin besar. Dan kita perhatiin ya, tiap hari kan kita perhatiin mereka seperti apa. Dan itu yang menurut saya menjadi kunci
kita bisa bikin teamwork yang kuat atau enggak. Dan begitu kita dapet teamwork yang kuat. Kuat itu apa sih? Yang hatinya nyambung gitu loh. Ya. Bukan pinter gitu, yang hatinya nyambung sama kita. Udah itu terus kita lihat dia etos kerjanya bagus, dia disiplin, dia jujur, dia memang melihat ini lebih dari sarana mencari nafkah untuk ibadah dan seterusnya ya. Jadi ini kan nggak melulu bisa dengan ditanya jawab begitu gitu, harus dilihat gitu. Nah, lihatnya dalam proses magang itu. Ya, jadi buka proses magang, dan magang itu kalau saya nggak memberikan kompensasi kayak UMR gitu, enggak. Loh, kalau magang itu kan belajar. Nah, kalau belajar itu harusnya bayar. Kalau di sini malah dikasih insentif gitu. Nah, ini yang kita coba kerjasama sama institusi pendidikan supaya mereka mengirimkan orang-orangnya dan membuka mulai dari SMK, SMA, diploma gitu boleh magang di tempat ini, dan itu adalah salah satu cara kita mengidentifikasi orang-orang yang baik. Nah, terakhir kalau yang soal pertanyaan gimana caranya mengontrol supaya pengeluarannya nggak ngikuti jejak dari omsetnya gitu ya. Omsetnya naik, pengeluarannya juga naik. Secara logika, kalau omset naik, pengeluaran sebenarnya juga naik. Tetapi naiknya nggak boleh lebih besar dari naiknya nggak boleh lebih besar dari omsetnya gitu. Dikurang omset itu, jadi deltanya itu atau jaraknya itu harus ada komponen-komponen lain. Jadi kita harus hitung tuh. Nah, cara kita hitung gimana? Bukan di akhir bulan. Biasanya nih kalau rumah makan itu dia di 10 hari pertama dia lihat cost control gitu ya. Setiap hari dia lihat stoknya ada apa aja. Terus dia lihat yang bahan dasarnya apa aja stoknya. Terus dia lihat barang jadinya stoknya berapa aja. Udah itu terus yang ongkos yang udah dikeluarin sampai 10 hari pertama itu udah berapa. Nah, dari situ udah kita lihat ini persentasenya udah lebih tinggi dari bulan sebelumnya atau belum. Nah, dari 10 hari itu gunanya adalah supaya bisa kita koreksi di 20 hari berikutnya. Jadi bukan nunggu akhir bulan. Ya. Nah, ini kenapa saya nanya tadi pencatatan keuangannya rapi nggak? Kalau pencatatan keuangan rapi, dia bisa melihat tren dari pengeluaran di 10 hari pertama di setiap bulannya. Ya, dan ini kalau yang jago keuangan itu sebenarnya nggak perlu jago keuangan, yang penting jago nyatet. Ya, jago nyatet. Nah, nanti habis itu kita udah banyak lah kerjasama dengan berbagai macam alat atau tool untuk menghitung keuangan dengan baik dan murah atau bahkan gratis gitu ya. Kita punya salah satunya yang berbasis WA. Yang penting jangan melulu pegang pakai Excel, karena kalau Excel itu dia nggak bisa analitik ya. Dia cuman kita masukin aja ya, masukin terus dia nggak bisa menganalisa di 10 hari pertama ini lebih besar trennya dari bulan lalu atau enggak. Ya, jadi kira-kira itu, ini udah jam 9:02. Teman-teman harus istirahat. Kita bisa ngomong panjang lebar, tetapi kisi-kisinya seperti itu. Dan ini mentornya mantap banget, namanya Chin. Jadi Chinnya harus dikejar terus. Chin, ini gimana nih? Problem ini gimana solusinya? Problem ini gimana solusinya? Dan seterusnya ya. Jadi Chin juga bisa juga jawab, bisa juga ngasih PR balik gitu. Oke, dari saya itu aja. Nah, terakhir dari Mbak Asi sama Bang Ivan sama Chin, kalau ada kata-kata penutup silakan. Silakan Mbak Asi. Ya, paling dari saya, Prof, untuk kata-kata penutupnya sebenarnya gini, apapun bisnis yang kita jalankan, diusahakan bisnis itu bisa membuat manfaat bagi banyak orang, itu sih Prof sebenarnya. Amin. Amin. Ya, amin. Thank you Mbak Si, Bang Ivan. Chin, silakan Chin. Terima kasih kok. Kalau saya
Kata penutupnya tuh satu kata, saya keren banget deh buat iLemon semakin maju dan membuat surprise saya nih, keren deh. Bisa jadi contoh nih buat yang lainnya, walaupun mengalami waktu kemarin ya, akhirnya sekarang bisa mencapai target ya, udah melewat target yang udah Iya. diharap-harap. Ya, udah lewat tuh, waktu itu ingat soalnya targetnya cuma sekian, akhirnya udah lewat, melampaui gitu ya. Semoga bisa tambah maju lagi ya, Mbak Asi dan Masnya. Dan juga terima kasih buat Prof. Indra yang selalu mensupport kami para UMKM yang super mantap dan keren ini. Semoga semakin selalu sehat, sukses panjang umurnya. Amin, amin ya robbal Amin ya alamin. robbal alamin. Mbak Si, Bang Ivan, Cin, terima kasih atas waktunya dan berbaginya. Sukses terus dan terus bertumbuh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum. Amin. Oh, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke, teman-teman semua, itu tadi kita ngobrol-ngobrol dengan iLemon dan Chin ya, selaku ketua penggerak komunitas Skies. Ini dari tadi kalau saya ngomong itu kayaknya kayak merinding-merinding itu karena melihat pertumbuhan itu betul-betul suatu reward ya, atau reward itu apa ya, penghargaan yang luar biasa, bukan buat diri saya Bu, tapi buat society ya, buat masyarakat. Itu luar biasa. Itu jadi kalau sebuah usaha bisa bertumbuh, itu masyarakat yang memberikan penghargaan itu supaya dia bisa bertumbuh ya, dengan membeli, mensupport dan seterusnya, mendoakan ya. Jadi itu bener nih, ada Ekasia DC, sukses iLemon, amin ya robbal alamin. iLemon dikit lagi udah tembus tuh penjualan miliarnya di 1 tahun, amin ya robbal alamin. Oh Kak Emma, iya betul, uang makan doang sama transport ya, biasanya iya itu. Bahkan waktu zaman pandemi, karena di rumah masing-masing, nggak ada tuh transportan uang makan. Oke, terus iya betul, training. Tapi mendingan trainingnya kita sebut sebagai OJT. OJT itu on the job training. Jadi sambil kerja. Jadi bukan training kelas gitu ya, tapi trainingnya sambil kerja. Namanya on the job training, OJT. Oke, waalaikumsalam. Ekasia DC, Bang Nelson, waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang lain, makasih. Ada Erwin Setiadi, Wing, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Saya lagi scroll. Oke, semoga sukses terus teman-teman. Ini dari Tika juga mendoakan, dan Mizikoto, waalaikumsalam. Mendoakan juga ada Devi Afrianti. Teman-teman semua, hari Jumat nih, Sabtu Minggu, spend time dengan keluarga, luangkan waktu, dan kita jumpa lagi di kesempatan yang berikut. Assalamualaikum. Oke, Oce.